karakternya lemah, dia kurang memiliki karakter-karakter yang bagus. Apa yang terjadi? Dan tanpa disangka, dia diam-diam, ini cewek ya, ini diam-diam dia menjalin perselingkuhan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Arifin. Pada kesempatan ini saya sampaikan tutorial motivasi kepada Anda semuanya tentang pentingnya kita memiliki soft skill yang bagus. Oke, dalam beberapa video yang lain sudah saya sampaikan pentingnya kita memiliki hard skill. Yang kedua adalah soft skill. Kalau hard skill berarti berkaitan dengan knowledge, berkaitan dengan pengetahuan dan kemampuan yang kita miliki dan keahlian yang kita miliki. Sedangkan soft skill di sini adalah berkaitan dengan karakter atau disebut dengan spiritual quotient. Jadi karakter-karakter positif yang mampu mendukung kesuksesan kita. Dan pada kesempatan video ini saya sampaikan pentingnya soft skill yang mampu mendukung kesuksesan kita dalam karir kita. Apabila Anda ingin mensukseskan karir Anda ingin sukses dalam karir Anda, maka jangan lupakan yang namanya soft skill. Oke, soft skill. Yang bernama di sini akan kita bahas salah satunya adalah untuk memiliki karakter yang baik. Jadi Anda untuk konsisten. Jadi untuk tetap berlaku yang baik. Tanpa kita memiliki soft skill, seseorang akan mudah untuk mendapatkan kesuksesan, baik itu dalam bisnis ataupun dalam karir. Dan pada kesempatan ini akan saya sampaikan tentang masalah karir, kesuksesan dalam karir. Jadi tidak bisa misal seseorang mengandalkan saya sudah smart, saya sudah pintar, kerja saya bagus, oke, skill saya bagus, saya memiliki keahlian yang luar biasa. Anda tidak bisa mengandalkan smart, Anda tidak bisa mengandalkan skill Anda, oke, tapi Anda harus juga memiliki namanya soft skill. Anda juga harus memiliki namanya adalah karakter-karakter yang bagus, yang mampu menopang dan mampu mendampingi hard skill Anda. Oke, mohon maaf, saya ceritakan salah satu kisah. Oke, salah satu kisah yang ini dalam dunia karir ya, dalam dunia karir. Ada seseorang yang dalam karirnya oke lah ya, dalam karirnya oke. Skill kasarnya dalam hard skillnya dalam pekerjaan oke ya, knowledge-nya, pengetahuannya juga oke juga. Namun apa yang terjadi? Dia memiliki kelemahan dalam namanya soft skill dalam karakternya lemah. Dia kurang memiliki karakter-karakter yang bagus. Apa yang terjadi? Dan tanpa disangka, dia diam-diam, ini cewek ya, ini diam-diam dia menjalin perselingkuhan. Ya, cewek ini bekerja di sebuah instansi atau katakan sebuah perusahaan. Dia menjalin perselingkuhan dengan seorang laki-laki. Oke? Ya, tidak tahu, saya tidak akan bicarakan background kenapa dia sampai menjalin perselingkuhan dengan laki-laki yang lain, padahal dia sudah memiliki seorang suami. Jadi dia memiliki suami, namun dia juga memiliki namanya memiliki pria idaman yang lain. Naudzubillah min dzalik. Apa yang terjadi? Dia menjalani perselingkuhan itu. Ya, tanpa banyak orang yang mengetahui, ya, tidak ada orang yang mengetahui kecuali dirinya sendiri. Apa yang terjadi kemudian? Dan ternyata secara diam-diam pasangan selingkuhannya itu ketika saat menjalin hubungan seksual, ketika berhubungan seksual, dia merekam seluruh adegan seksual tersebut. Oke, naudzubillah min dzalik ya, naudzubillah. Jadi saat dia menjalin hubungan seksual itu, ternyata pasangan selingkuhannya, si laki-laki tadi merekam seluruh kegiatan seksual tadi tanpa si cewek ini tahu. Dan apa yang terjadi? Jreng. Apa yang terjadi kemudian? Anda bisa tebak? Dan ternyata laki-laki selingkuhan ini mulai menunjukkan aslinya. Ternyata dia tidak hanya berselingkuh dengan cewek ini, ternyata ada udang di balik rempeyek. Oke, ternyata ada udang di balik rempeyek. Dia menunjukkan kalau ternyata selama ini menjalin hubungan perselingkuhan tidak hanya selingkuh saja, namun ada maksud-maksud yang buruk.
si cowok tadi, si laki-laki tadi menunjukkan bahwa dia memiliki rekaman hubungan seksual dengan si cewek tadi. Apa yang terjadi kemudian? Si laki-laki ini memberikan intimidation, memberikan ancaman kepada cewek ini untuk memberikan uang setiap bulan kepada cowok ini. Jadi dia mengancam cewek ini untuk memberikan uang setiap bulan kepada pasangan selingkuhannya ini, sekitar beberapa juta, sekitar kurang lebih 5 juta per bulannya. Wow. Dengan ancaman, apabila si cewek ini tidak mau memberikan uang ini, maka video yang berisi hubungan seks tadi, hubungan seksual tadi, akan disebarkan lewat sosial media. Apa yang terjadi kemudian? Si cewek ini tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia memulai dengan perselingkuhan tadi. Sekarang dia menjadi budak si cowok tadi. Apa yang terjadi kemudian? Dia harus menjalani hidupnya dari hari ke hari dengan sengsara. Karena dari uang gajinya, dari gaji yang dia terima, dia harus setorkan sekitar 5 juta. Sekitar 5 juta harus dia serahkan kepada si cowok pasangan selingkuhannya ini, si laki-laki pasangan selingkuhannya ini. Na'udzubillah min dzalik. Anda bisa bayangkan alangkah sengsaranya si wanita ini. Oke. Sudah menjalani hubungan dosa dan dia harus menyetorkan uangnya untuk diserahkan ke laki-laki penjahat ini. Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika sudah sekian lama dia menjalani ini, sekian lama dia menjalani hubungan perselingkuhan, dan sekian lama dia harus setor uang sekitar 5 juta kepada cowok ini, cowok pasangan selingkuhannya ini, ternyata akhirnya lama-lama dia merasa tidak mampu menjalani, dan akhirnya dia tidak mampu menjalani ini, dan dia akhirnya tidak membayar karena dia tidak memiliki uang, karena uangnya habis untuk diberikan kepada cowok ini. Dan Anda bisa tebak apa yang terjadi. Dan yang terjadi kemudian benar-benar dia macet. Jadi angsurannya tadi benar-benar macet ke cowok ini. Dan ternyata cowok pasangan selingkuhannya ini tidak main-main. Ketika angsurannya ini macet, ternyata apa yang terjadi? Ternyata benar-benar cowok ini menyebarkan video yang berisi rekaman adegan seksual sama si cewek tadi. Apa yang terjadi? Ya hancur. Apa yang terjadi? Ya karirnya hancur, masyarakat tahu, teman-temannya tahu, orang tuanya tahu bahwa selama ini cewek ini telah menjalin hubungan perselingkuhan dengan laki-laki yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Dan suaminya akhirnya juga tahu seperti itu. Anda bisa bayangkan apa yang terjadi. Akhirnya masalahnya berkembang, dan akhirnya kasus ini dihandle oleh kepolisian. Ya, akhirnya kepolisian menghandle masalah ini dan akhirnya dituntaskan oleh kepolisian. Polisi akhirnya mencari laki-laki ini. Ya, kalau nggak salah berita terakhir sudah tertangkap, laki-laki yang menyebarkan video porno tadi sudah tertangkap. Namun Anda bisa bayangkan bagaimana nasib dengan cewek tadi. Nama baiknya hancur. Selama ini mungkin orang mengenalnya baik. Apa yang terjadi? Anda bisa bayangkan ketika video pornografi, ketika video dia menjalankan hubungan seks itu tersebar luas lewat sosial media. Karirnya betul-betul hancur. Nama baiknya hancur. Karirnya hancur. Teman-temannya menjauh. Anda bisa bayangkan, ya, saudara-saudaranya jadi tahu semuanya, bahkan suaminya juga tahu. Anda bisa bayangkan bagaimana perasaan suaminya. Sakit hati luar biasa. Dan apa yang terjadi dengan karirnya? Ya, karirnya juga berakhir. Dia tidak diizinkan untuk bekerja di instansi tersebut. Dia dihentikan dari instansi tersebut, dari perusahaan tersebut. Karena dianggap tidak memiliki soft skill, dianggap tidak memiliki karakter yang baik. Walaupun dia pintar, walaupun dia ahli dalam bidang tertentu, namun soft skill, namun yang namanya questionnya tadi, yang namanya spiritual question tadi, dia tidak memilikinya. Oke? Oleh karena itu, teman-teman semuanya, dalam kejadian ini kita bisa tarik kesimpulan,
kita simpulkan untuk sukses dalam kehidupan bisnis kita, dalam kesuksesan karir kita, jangan pernah lupakan yang namanya soft skill. Boleh kita menjadi orang yang smart, boleh kita menjadi orang yang skillful, kita boleh menjadi orang yang cerdas, kita juga boleh menjadi orang yang handal dengan keahlian kita. Namun jangan lupakan yang namanya adalah soft skill. Kita juga harus memiliki namanya soft skill, memiliki karakter-karakter yang baik yang mendampingi hard skill kita. Apabila seseorang memiliki soft skill yang buruk, memiliki soft skill yang lemah, seperti contoh cewek ini tadi, ya akhirnya akan jatuh, bahkan namanya hancur dan karirnya hancur. Naudzubillah. Oleh karena itu teman-teman semuanya, semoga video motivasi ini bisa bermanfaat buat Anda semuanya. Silahkan share seluas-luasnya kepada teman-teman Anda semuanya, supaya kita sukses bareng-bareng. Oke? Semoga kita menjadi orang-orang yang sukses dalam kehidupan dunia ini. Bahkan tidak hanya dunia aja, tapi juga di kehidupan akhirat. Oke? Sampai bertemu dengan tutorial motivasi pada kesempatan mendatang. See you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.